Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali ya di channel Studio Horor. Studio Horor kali ini akan menceritakan tentang sebuah kisah penglaris. Cerita misteri kali ini bersumber dari @sendia4. Lalu bagaimana kengerian dari kisah kali ini? Mari kita simak kisah ini bersama-sama. Aku ingin bercerita kali ini tentang penglaris. Akibat makan di tempat yang ada penglarisnya, aku mengalami sakit perut dan perut membuncit. Jadi beginilah ceritanya. Kejadian ini aku alami di tahun 2017, tepat di bulan Maret. Siang itu, di hari libur kerja, aku mendapatkan sebuah WhatsApp dari tunanganku. Isinya tentang ia mengajakku pergi jalan-jalan ke suatu tempat. Yang, siap-siap yuk kita jalan. Kemana? Kemana kek? Ntar kita pikirin nanti. Ah, kebiasaan kamu mah, malesin, gak jelas kemana-mananya. Ya udah, buruan mandi. Iya, ya udah, aku siap-siap. Ya udah, aku TW ya. Setelah membalas pesan, aku pun langsung pergi mandi. 30 menit kemudian, aku mendengar suara pagar dibuka. Assalamualaikum. Terdengar suara laki-laki dari halaman depan. Waalaikumsalam, jawab nenekku. Nek, sehat? Tanyanya pada nenek. Sehatlah, kalau sakit jadi rumah sakit. Lah iya ya, benar. Tawanya bersama nenek. Udah nih, udah rapi, ayo jalan. Ajakku keluar dari kamar menghampiri nenek dan tunanganku. Mau kemana? Tanya nenek. Nggak tahu nih, manusia satu nggak tahu mau kemana, kataku. Biasa anak muda, jalan-jalan nek, kata tunanganku meledek nenekku. Ya udah, pulang jangan sampai malam-malam ya. Sampai anakku kenapa-kenapa, aku gibeng kamu, kata nenekku. Aku dan tunanganku pun segera berpamitan dan salim kepada nenek. Dan sebelum pergi, aku tidak lupa mampir ke toko mamahku untuk pamit juga. Setelah pamit, akhirnya aku diajak tunanganku berkeliling dan berkunjung ke rumah temannya. Setelah ngobrol panjang lebar dengan temannya, kami pun akhirnya pamit pulang. Saat di motor, aku pun bilang kepadanya, "Main ke rumah ya," kata tunanganku. "Iya, ayo, tapi aku lapar," kataku padanya. "Ya udah, nanti di depan kita makan bakso ya." 20 menit kemudian, dari kejauhan aku melihat ada warung bakso yang ramai sekali. Wah, pasti enak nih, batinku. Kami pun segera memarkirkan motor, lalu masuk ke dalam warung bakso ini dan memesan semangkuk mie ayam dan semangkuk bakso. Aku yang saat itu sangat amat kelaparan pun segera memakan mie ayam dengan amat sangat lahap, dan tentu saja lupa membaca doa. "Enak banget nih mie ayamnya," kataku. "Biasa aja," kata tunanganku dengan wajah yang datar. Saat itu mie ayamku tinggal sedikit lagi, lalu baru ingat bahwa aku lupa membaca doa. Lalu saat ingat itu, aku pun langsung membaca doa dalam hati tanpa mengangkat kedua tangan. Karena gengsi dong, makan sudah sedikit baru doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Lalu mengusap wajahku dengan tangan satu, yaitu tangan kanan. Saat aku membuka mata, selesai mengusap wajah itu, tiba-tiba aku merinding.
Bulu kuduku benar-benar berdiri. Sambil melihat ke kanan ke kiri, aku menyendok dan menyuapkan mie ayam itu ke mulut. Kurang ajar, batinku dalam hati. Rasa mie ayamnya berubah menjadi seperti basi. Aku pun mengambil tisu dan melepeh mie itu di tisu. Aku mulai merasakan ada yang gak beres ini. Seketika itu tercium aroma bau busuk di situ. Aku telingang-celinguk melihat ke sekitar, namun tidak ada apa-apa. Sampai aku melihat ke arah kasir. Aku melihat putih-putih kemudian menghilang. Apaan tuh? Wah, pasti nggak beres nih, batinku. Udah belum makannya? Tanya tunanganku yang menyadarkanku dari lamunanku. Udah. Sini, uangnya aku aja yang bayar, kataku. Ya udah, kamu yang bayar ya. Aku keluarin motor. Aku tunggu motor. Aku pun berjalan menuju antrean kasir yang lumayan panjang itu. Karena warung bakso ini benar-benar ramai sekali. Aku pun ikut mengantri di bagian belakang dan perlahan maju satu persatu. Sampai aku menunggu di barisan itu kelima. Dari kasir, aku melihat sesuatu kembali. Saat sedang mengantri, tiba-tiba muncul laki-laki yang membawa nampan berisikan mangkuk dan sendok yang basah, seperti habis dicuci. Namun, mangkuk itu yang kulihat malah ada cairan berwarna hijau. Sepertinya terlihat kayak sebuah lendir. Aku yang melihat mangkuk itu merasakan jijik sekali. Rasanya mual, ingin muntah. Mangkuk itu langsung ditaruhnya di atas meja, lalu dielap menggunakan kain. Air itu mengering, namun cairan berwarna hijau itu tidak menghilang meskipun sudah dielap. Lalu setelah mangkuk itu mengering, mas-mas itu langsung menuangkan mie, bihun, dan bumbu-bumbu lainnya. Lalu dibukalah tutup panci yang berisikan kuah bakso. Namun, saat tutup itu dibuka, tercium aroma seperti makanan yang basi, yang bau busuk. Mas-mas itu mengaduk kuah itu sebanyak 8 kali, baru menuangkan baksonya ke dalam mangkuk. Begitu terus. Setelah selesai, ditaruhnya mangkuk berisikan bakso itu di atas nampan yang berada di atas meja. Saat nampan itu sudah penuh, tiba-tiba muncul bau bangkai yang menyengat di hidung. Dan gak lama setelah itu, keluarlah sosok pocong dari balik pintu kain. Pocong itu tidak melompat, ia seperti melayang. Wajahnya seperti hangus terbakar dan ada cairan berwarna hijau dan kuning yang keluar dari wajahnya dan juga menembus ke kainnya, sehingga kainnya berwarna putih kekuningan. Bau busuk itu menyengat sekali dan pocong itu mendekati meja yang berisikan mangkuk penuh bakso itu. Lalu pocong itu meludahinya satu persatu, mangkuk demi mangkuk. Cairan berwarna lendir hijau itu memenuhi bakso itu. Aku yang melihat itu langsung menutup mulutku karena aku merasa sangat mual, membayangkan jika ada orang yang memakannya. Setelah bakso itu diludahi dengan pocong itu, mas-masnya pun mengangkat bakso itu dan lalu membawanya menuju ke meja pelanggan. Sosok pocong itu sudah berdiri tepat di hadapanku. Astagfirullahaladzim, kataku agak sedikit kencang, sehingga orang-orang menengok ke arahku semua. Aku pun pura-pura memegangi ponselku dan berkata, ngapain sih ini nelpon mulu? Sabar kek, orang antri bayarnya, kataku. Pandangan orang-orang pun segera tidak tertuju kembali kepadaku. Namun, pocong itu terus selalu berada tepat di sebelahku
dengan mata yang melotot dan bau busuk yang menyengat. Sialan, batinku. Hingga sampailah giliranku membayar. Ibu kasir itu melihatku dengan wajah seperti marah, lalu mengembalikan uang dengan meletakkannya di meja dengan agak sedikit menggebraknya. Ini kembaliannya 20.000, kata ibu kasir itu dengan nada jutek. Iya, terima kasih, kataku. Aneh, padahal tadi sama orang lain ramah. Kenapa sama aku jadi judes? Batinku. Saat aku ingin keluar dan melewati gerobak, dari belakang ada bapak-bapak yang bilang begini. Kalau udah tahu, diem aja. Daripada kau bikin celaka. Aku pun langsung menoleh ke belakang. Aku melihat bukan cuma satu sosok pocong yang berada di situ, tapi ada banyak sekali, mungkin puluhan. Dan ada anak kecil yang buang air besar di panci bakso itu. Aku pun segera lari menuju motor dan menyuruh pacarku buat ngebut. Sesampainya aku di rumah tunanganku, ibunya mengajak dan menawarkanku makanan. Neng, itu makan. Ibu masak ayam goreng sama sayur sop, enak deh. Sana, nyedok sendiri ya, kata ibu tunanganku. Nanti aja bu, aku sama abang tadi baru aja habis makan bakso, masih kenyang, kataku. Makan bakso di mana bang? Nenek nggak dibagi, kata adiknya tunanganku. Itu di bakso B, kata tunanganku. Ih, bego kamu cek makan di situ, itu kan bakso pocong, kata mertua tunanganku. Mana ada, bakso ya bakso, kata tunanganku. Memang, ia orangnya suka nggak percayaan sama hal begituan terkadang. Beneran, orang-orang sini makanya nggak mau makan bakso di situ, karena udah ada beberapa anak kecil bilang nggak mau di situ, karena di situ banyak pocong. Sampai Pak Ustadz itu loh cerita juga, kata mertuaku menceritakan. Pantes, tadi orangnya bilang begitu, kataku, dan menceritakan semuanya. Setelah mengobrol dan menceritakan bahwa benar itu warung bakso memakai semacam penglaris, ibu bilang kalau dulu dia buka warung bakso cuma gerobak dan pakai terpal gitu doang. Sempat sepi dan tutup lama. Namun setelah tutup itu, warung bakso itu mendadak menjadi ramai. Orang memakai mobil berjajar antri. Sampai tiba-tiba, dalam beberapa minggu jualan aja, dia bisa membangun tempat bakso itu dengan tembok. Setelah selesai mengobrol dan bercerita, aku pun pamit pulang, karena sudah mulai sore banget. Saat perjalanan pulang, aku nggak banyak mengobrol, karena tiba-tiba perutku merasa sakit. Sesampainya di rumah, aku segera masuk dan tidur di bangku ruang tamu, dan tanpa sadar aku pun terlelap tidur. Hingga di dalam mimpi, aku membuka mata dan melihat ada anak kecil ada di ujung kakiku dan menerobos masuk ke dalam sela pahaku. Aku ingin berteriak, namun badanku terasa kaku. Anak kecil itu terus berusaha masuk, dan akhirnya ia masuk, dan perutku membesar seperti hamil, namun hamil yang besar sekali. Aku berusaha ingin teriak, namun badanku kaku, perutku terasa sakit, benar-benar sakit. Aku terus memberontak, menggerakkan badanku ke kanan dan ke kiri, namun badanku terasa kaku. Dan sampai tiba-tiba saja, "Yang, bangun yang, maghrib." Suara tunanganku membangunkanku. Aku pun langsung tersadar dan bangun. Segera aku memegangi perutku, namun perutku rata. "Kamu sakit? Keringetan gitu, mau ke dokter enggak?" Tanyanya dengan panik. "Enggak,
aku nggak apa-apa, kataku yang masih bingung. Karena tadi seperti nyata, benar-benar nyata. Udah, ganti baju dulu sana, kamu lepek, katanya. Aku pun ingin bangun dari posisi tidurku, namun perutku sakit. Tunanganku membantuku duduk dan bangun. Aku berjalan seperti orang yang sedang hamil, karena ya memang perutku sakit dan terasa berat sekali. Aku pun berjalan dan berganti baju, juga wudhu untuk sholat maghrib. Ketika aku ingin memulai sholatku, tiba-tiba perutku terasa sakit sekali. Benar-benar sakit, seperti ada yang bergerak di perutku itu. Dan aku pun duduk terjatuh. Nenek langsung teriak memanggil tunanganku, dan aku dibawa ke dokter dekat rumahku. Saat itu aku terus berteriak, "Sakit, perut aku sakit, kayak ada yang bergerak di perutku," kataku. Badanku pun penuh keringat. "Sabar, istighfar dek, berdoa. Bentar lagi sampai ke dokter kok," kata nenekku. Sesampainya di dokter, melihat badanku yang begitu lemas dan penuh keringat, aku pun tidak perlu mengantri dan langsung masuk dan diperiksa. Dokter memeriksa dan mengasihku resep. Katanya perutku keras, mungkin susah BAB. Jika dalam 3 hari nggak sembuh, sebaiknya dirujuk untuk di USG. Takutnya ada masalah di pencernaanku. Keesokan harinya, perutku agak membesar, namun keras sekali. Tunanganku terus setia menemaniku, sampai ia izin tidak masuk kerja. Coba deh urut ke ibu kamu. Takut ada salah-salah apa gimana gitu," kata mamaku. "Ya udah, nengnya bisa nggak duduk di motor? Ya naik Grabcar kek, gitu aja repot kamu," kata mamaku. Aku pun bangun. "Gimana, udah enakan?" tanya nenek. "Neng, diurut ya sama ibunya Ence. Perut kamu gede banget itu," kata mama. "Tapi kamu kuat nggak naik motor?" tanya tunanganku. Aku berusaha bangun dan duduk. Badanku terasa enakan, namun perutku besar tapi sudah tidak sakit lagi. "Kuat, udah nggak sakit kok," kataku. Aku pun pergi ke kamar mandi untuk mandi. Nenekku menunggu di depan kamar mandi. Kata beliau pintunya jangan ditutup. Selesai mandi, aku dan tunanganku pamit dan naik motor lalu pergi ke rumahnya. Pesan nenekku untuk berdoa dan pegang yang kuat. Tunanganku membawa motor pelan dan hati-hati. Namun aku memintanya untuk ngebut, karena kelamaan di jalan badanku nggak enak. Ngebutlah kami, dan sampailah kami di gang rumah. Tunanganku memarkirkan motornya, dan aku berjalan ke rumahnya. "Assalamualaikum," kataku sembari membuka pintu rumah. "Waalaikumsalam," kata mertuaku. "Bu, itu bu, urut perutnya. Lihat, gede, keras banget. Makanya saya nggak kerja. Kasihan banget," kata tunanganku. Aku pun segera disuruh masuk ke kamar ibu mertuaku. Dan ketika bajuku diangkat, perutku membesar seperti hamil kelihatannya. Astagfirullah. Serontak, ibu mertuaku kaget. Beliau langsung membacakan doa dan memegangi perutku. Belum diurut, namun aku sudah teriak kesakitan. Di situ aku langsung tidak ingat apa-apa lagi. Diceritakan bahwa saat diurut aku ngamuk dan kesurupan. Lalu aku berkata, "Ia sudah mengusik dan mencari tahu apa yang dilakukan majikanku. Majikanku telah menyuruhku menyiksanya hingga mati." Suaraku yang berubah seperti anak-anak. Dan kata mertuaku, ada banyak pocong yang datang. Aku tersadar pun yang kuingat
karena aku mendengar auman harimau tepat di telingaku. Saat sadar, ibu mertuaku kasih aku air minum. Nih, minum. Baca bismillah. Kamu kalau nggak ada yang jaga dan nggak buru-buru dibawa ke sini, mati kali kamu, kata beliau. Udah, nginep sini aja dulu biar diliatin dulu. Ntar abang ibu suruh telepon mama, sambungnya. Aku pun melihat perutku sudah kempes kembali seperti semula. Ibu, makasih banyak ya, kataku. Udah, kamu tidur aja dulu. Mau tidur di sini apa di ruang tamu? Tanya tunanganku. Di depan aja, kataku. Aku pun dibantu ke depan, tidur di kasur. Dan tunanganku tidur di bawah di karpet. Tanpa sadar, aku tertidur kembali. Di mimpi, aku melihat ada sebuah bangku tepat di bawah pohon. Di bangku itu ada seorang pria memakai baju koko putih lengan panjang, memakai celana panjang hitam bahan, dan memakai peci hitam. Wanginya harum sekali. Saat itu, pria itu menengok ke arahku. Kakek, itu kakek. Pria itu adalah kakekku. Kakek yang sudah tiada beberapa tahun lalu. Aku pun segera lari menghampirinya. Kakek. Pria itu membuka tangannya seperti welcome ingin memelukku. Aku pun langsung menabrak masuk ke dalam pelukannya. Lelaki itu tidak berbicara apapun, tapi yang kurasakan pelukannya itu hangat dan nyaman. Pulang ya, sana, kata kakekku. Dan akhirnya aku pun terbangun. Aku tersadar dan terbangun. Namun ketika aku membuka mataku, ada sosok